Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian kabar sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat materi pelajaran matematika kelas 9 ya, untuk semester 1. Dari saya, Mas Rina Hutapea, MPD, dari SMPN 239 Jakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masih dalam materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebagai subtemanya adalah bentuk akar atau bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau disebut bentuk akar, itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jadi contoh akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, dan sebagainya. Nah, bentuk akar dapat diubah menjadi pangkat pecahan dengan rumus akar M dari A pangkat M sama dengan A pangkat N per M. Ingat ya, jadi setiap bentuk akar dari akar M dari A pangkat N itu diubah menjadi pangkat pecahan adalah A pangkat N per M. Atau sebaliknya, dari pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, di sini buat P pangkat X per Y sama dengan akar Y dari P pangkat X. Sebagai contoh, kita lihat akar 2. Itu pangkat pecahannya berapa? Nah, berarti ini akar 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Ya, angka satunya adalah dari 2 pangkat 1 ya. Nah, ingat kalau akar seperti ini berarti itu artinya akar 2 ya. Jadi akar 2 dari 2 pangkat 1. Berarti ini menjadi 2 pangkat 1 per 2. Terus akar dari 8. Ini juga sama. Akar 8 itu bisa diubah menjadi 8 pangkat 1 per 2. Atau bisa disederhanakan juga 8 itu berarti 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 1 per 2. Pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Berarti menjadi 2 pangkat 3 kali 1 per 2. Menjadi 3 per 2. Jadi hasilnya menjadi 2 pangkat 3 per 2 atau sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Atau bisa juga akar 8 itu langsung diubah menjadi pangkat. Berarti menjadi akar dari 2 pangkat 3. Nah, berarti ini menjadi sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 per 2. Hasilnya juga sama menjadi, kalau di perkalian berarti tinggal kamu kalikan ya, tinggal 2 pangkat 3 per 2. Ya, itulah mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita lihat konsep akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Sebagai contoh, sederhanakanlah bentuk akar berikut. A akar 8. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, yang kamu cari adalah faktor dari bilangan tersebut atau bilangan dalam akar. Cari 2 bilangan di mana salah satu merupakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, berarti kalau disebut atau kalau angka 8, berarti ini bentuk akarnya atau faktornya adalah 4 dengan 2. Jadi akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Berarti menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2. Ya, berarti hasilnya menjadi 2 kali akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Untuk yang B, 5 akar dari 45. Ini bentuk sederhananya berapa? Berarti ini sama dengan cari bilangan dalam akar adalah 45. Cari faktor dari 45. Angka berapa yang bisa? Cari salah satu merupakan kuadrat sempurna. Berarti angka 9 ya. Jadi ini menjadi 5 dikali akar dari 9 kali 5. 9 kali 5. Berarti ini menjadi 5 kali akar 9 kali akar 5. Akar 9 menjadi 3. Jadi 5 kali 3 kali akar 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 15 akar 5. Oke. Perhatikan ya. Sekarang kita lanjut mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, operasi apa? Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan.
Nah, ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan bisa dioperasikan apabila bentuk akarnya sama. Nah, ini lihat, A akar B ditambah C akar B. Ini kan sama akar B ya, baru bisa dijumlah. Jumlahkan bilangan bulatnya, A tambah C kali akar B. Kalau pengurangan juga sama, A akar B dikurang C akar B sama dengan A kurang C kali akar B. Dengan A, B, C adalah anggota bilangan real, dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Kita lihat contoh. Hasil dari 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 5 akar 2 adalah titik-titik. Nah, ini sekarang berapa hasilnya? Tadi soalnya 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 5 akar 2. Berarti bilangan dalam akar sudah sama ya. Akar 2, akar 2, akar 2. Nah, tinggal kamu jumlahkan bilangan koefisiennya atau bilangan bulatnya. Berarti menjadi 3 tambah 4 dikurang 5 kali akar 2. Jadi 3 tambah 4 hasilnya 7 dikurang 5 menjadi 2. 2 kali akar 2 hasilnya menjadi 2 akar 2. Itulah kalau disebut jumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang operasi yang berikutnya, perkalian. A akar B kali C akar D sama dengan A kali C kali akar B kali D. Ya, jadi bilangan bulatnya langsung kalikan, baru dalam akarnya dikalikan juga. A, B, C, D adalah anggota bilangan real. Dan B-nya lebih besar sama dengan 0, D lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan hasil operasi berikut. 2 akar 3 kali 5 akar 2. B, 3 akar 2 kali 3 akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, kita lihat sama-sama ya, untuk menjawab soal tersebut. Untuk yang A tadi, 2 akar 3 kali 5 akar 2. Berarti ini sama dengan, lihat bilangan bulatnya, berarti 2 kali 5 kali akar 3 kali akar 2. Oke, bisa diperhatikan? Nah, tinggal hasilnya berapa? 2 kali 5 menjadi 10. Dan akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Jadi jawabannya menjadi 10 akar 6. Jawaban B, 3 akar 2 kali 3 akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, ini juga merupakan perkalian suku 2 dengan suku tunggal ya. Dimana? Berarti dikalikan satu-satu ke dalam kurungnya. Berarti ini sama dengan 3 akar 2 kali 3 akar 5. Hasilnya menjadi 3 kali 3 kali akar 2 kali 5. Dikurang, karena ini kurang ya. 3 akar 2 kali 2 akar 6. Berarti menjadi 3 kali 2 kali 2 kali 6. 2 kali 5 hasilnya 10. 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, 12 itu bisa diubah juga menjadi 4 kali 3. Jadi biar bisa langsung disederhanakan ya. Jadi ingat, dari mana 4 kali 3? Dari angka 12. Maka jawabannya menjadi 9 akar 10 dikurangi 6 kali 2. Berarti akar 4 tadi ya, 2 akar 3. 6 kali 2 menjadi 12. Maka jawabannya menjadi 9 akar 10 dikurangi 12 akar 3. Ini tidak bisa dioperasikan ya, karena bentuk akarnya tidak sama. Oke, kita lanjut ke operasi yang berikutnya, yang ketiga. Akar A per B, akar B sama dengan, berarti ini adalah akar dari A per B. Atau sebaliknya ya, akar AB sama dengan akar A per akar B. Dengan A, B anggota bilangan real, dan A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, kita lihat, tentukan hasil operasi berikut. A, 4 akar 20 dibagi 3 akar 5. B, akar 80 per akar 125. Nah, sekarang kita lihat jawaban A. 4 akar 20 per 3 akar 5. Berarti ini sama dengan, nah ini ada bilangan bulatnya kan? Langsung dipisah menjadi 4 per 3 kali akar. Karena ini sama-sama akar 2 dengan akar 2, berarti bisa digabung menjadi akar 20 per 5. 20 per 5 sama dengan 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4 per 3 kali akar 4 sama dengan 4 per 3 kali 2. 4 per 3 kali 2 menjadi 8 per 3. Atau 8 per 3 bisa dituliskan dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2 per 3. Bisa ya? Kita lanjut jawaban untuk yang B.
Akar 80 per akar 125. Nah, ini juga berarti langkah pertama kita sederhanakan. Akar 80, cari faktor dari 80 yang salah satu merupakan kuadrat sempurna. Berarti 16 kali 5 ya. Akar 125 juga sama. Cari faktornya, berarti menjadi 25 kali 5. Nah, sederhanakan, berarti ini menjadi akar 16 kali akar 5, akar 25 kali akar 5. Berarti ketemu jawabannya atau diperoleh 4 akar 5 per 5 akar 5. Sama-sama dibagi akar 5, 1. Tinggal 4 per 5. Jadi bentuk sederhana dari akar 80 per akar 125 itu sama dengan 4 per 5. Mudah ya? Nah, sekarang kita lihat operasi keempat perpangkatan. Akar N dari A pangkat M, pangkat 3. Nah, ini ingat, bentuk akar dipangkatkan. Nah, berarti langkah pertama adalah bentuk akar ubah ke pangkat pecahan. Berarti menjadi A pangkat M per N, pangkat 3. Nah, berarti ini sudah kamu pelajari ya. Pangkat dipangkatkan tinggal dikali. Berarti menjadi A pangkat 3M per N. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh soal. Contoh, tentukan hasil operasi berikut. A, akar 7 pangkat 3. B, 2 akar 3 pangkat 5. C, 5 tambah akar 3 pangkat 2. Nah, untuk jawaban yang pertama, akar 7 pangkat 3. Berarti ini sama dengan, nah, ubah akar 7 menjadi pangkat pecahan. Berarti 7 pangkat 1 per 2 pangkat 3. Berarti ini juga pangkat dipangkatkan menjadi dikalikan. Berarti menjadi 7 pangkat 3 per 2. 3 per 2 bisa diubah ke pecahan campuran. 7 pangkat 1, 1 per 2. Nah, ini juga bisa disederhanakan dengan mengubah atau menjabarkan 1 per 2 itu menjadi 7 pangkat 1 ditambah setengah. Atau 1 per 2. Nah, berarti gunakan sifat perkalian dari perpangkatan. Berarti 7 pangkat 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat setengah. Berarti menjadi 7 pangkat 1 sama dengan 7. Dan 7 pangkat setengah menjadi akar 7. Jadi hasilnya menjadi 7 akar 7. Ya, perhatikan ya. Terus contoh jawaban untuk yang B. 2 akar 3 pangkat 5. Berarti ini sama dengan, ini pangkat 5-nya berarti kita keluarkan ya. Berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 1 per 2 pangkat 5. Nah, ini berarti menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 per 2. Nah, 5 per 2 juga dijabarkan atau diubah menjadi campuran. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, 1 per 2. Nah, ini juga dijabarin lagi menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 per 2. Jadi dipisah ya, dijabarin ya. Berarti ini menjadi 2 pangkat 5, 32, 3 pangkat 2, 9 kali 3 pangkat 1 per 2. 3 pangkat 1 per 2 menjadi sama dengan akar 3. Maka hasilnya menjadi 32 kali 9 sama dengan 288 akar 3. Oke. Jawaban yang C, 5 ditambah akar 3 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab ini berarti diingat. Waktu pelajaran kalian kelas 8 ya. A tambah B pangkat 2 ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau dia kurang, hanya yang berubah hanya tanda kurang di min 2AB ya. Nah, kita lihat tadi hasilnya. Berarti 5 tambah akar 3 kuadrat ini sama dengan. Jadi misalkan ini A, ini B ya. Berarti menjadi 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali akar 3. Ditambah akar 3 pangkat 2. Berarti 5 kuadrat menjadi 25. Ditambah 2 kali 5 menjadi 10. Akar 3 ditambah akar 9. Akar 3 kuadrat menjadi akar 9. Akar 9 menjadi 3. Berarti 25 tambah 3 menjadi 28. Tambah akar 10. Atau 28 ditambah 10 akar 3. Maka 5 tambah akar 3 kuadrat itu sama dengan 28 ditambah 10 akar 3. Oke? Bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau kalian masih belum paham, tolong dicatat dan selalu belajar dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap
semangat.